Natuna Utara sebetulnya bisa jadi ajang mengasah kesiapan tempur militer Indonesia. Gangguan Cina di Natuna Utara merupakan tantangan bagi militer Indonesia. Militer Indonesia harus bersiap di Natuna Utara karena pergerakan Cina bisa mendadak agresif di sana. Oleh sebab itu, mengasah kesiapan tempur militer Indonesia di Natuna Utara datang karena situasi memaksa demikian. Penempatan unsur quick response militer Indonesia di Natuna Utara sangat penting saat ini. Adanya kapal perang dan jet tempur yang siaga di Natuna memudahkan militer Indonesia menghadapi eskalasi di Natuna Utara. Kesiapsiagaan inilah yang harus tetap dirawat militer Indonesia, sebab Cina bisa sewaktu-waktu mampir di Natuna Utara. Indonesia sendiri sudah menyatakan bakal mempertahankan Natuna Utara. Alasannya jelas, Natuna Utara bagian dari NKRI. Bila kedaulatannya diganggu negara manapun itu termasuk Indonesia pasti akan marah. Kami tidak fokus secara khusus pada perkembangan Cina, tetapi kami melihat ada perselisihan di wilayah itu. Dan dari perselisihan itu kita harus mengantisipasi atau melihat prospek masa depan di kawasan. Dan itu adalah bagian dari perhitungan kita. Untuk menanggulangi situasi yang tak diinginkan, Indonesia memang memperkuat Natuna dengan perangkat militer. Misalnya jet tempur F-16 Indonesia standby di sana. Namun Cina menganggap penempatan F-16 di Natuna merupakan wujud ketakutan akan meletusnya konflik dengannya. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan akan menyebarkan pesawat tempur F-16 di Laut Cina Selatan karena takut konflik dengan Cina. Selain Cina, pengamat militer dari Lowy Institute for International Policy di Sydney, Aaron Connolly mengingatkan Indonesia bila penempatan F-16 di Natuna tak bakal buat Cina gentar. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja. Menakut-nakuti Cina kelihatannya seperti unjuk kekuatan, tapi tidak ada gunanya, kata Connolly. Meski demikian, walau dinilai tak membuat Cina takut bahwa deretan jet tempur Indonesia bisa memberikan ancaman maksimal, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas beberkinsek.org pada 14 September 2022. Indonesia tentunya akan mempertahankan Natuna Utara mati-matian. Situs intelijen Amerika Serikat yang menghususkan diri mengamati pergerakan Blok Timur, RenNetwork.com menerangkan bila salah satu saja pulau di Natuna jatuh, maka Cina akan lebih leluasa menyerang Indonesia. Kepulauan Natuna merupakan kunci pertahanan Indonesia di utara. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan resiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut. Apalagi Indonesia akan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur. Posisi ibu kota Indonesia ini terancam oleh serangan pesawat tempur dan pembom nuklir AU Cina. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Peta radius serangan menunjukkan bahwa pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wudi sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina, selatan Singapura, Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Keberadaan pangkalan militer Cina di Fire Cross Reef lah yang membuat ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur terancam. Indonesia tidak memiliki rudal intersepsi anti pesawat dan masih dirancang untuk perang anti kapal yang kemungkinan besar tidak akan terjadi di Laut Cina Selatan.
Dengan kekuatan udara yang begitu superior, Bluff dan Rocket Force akan menghilangkan kapal perang Indonesia terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankan dominasi udara dan laut. Oleh sebab itu, Indonesia akan memperbanyak kapal selam dan korvet untuk menggebuk Cina bila macam-macam di Natuna Utara.